Halo teman YouTube, ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika. Kali ini kita akan bahas soal UTBK SBMPTN tahun 2022 Fisika, materi tentang hukum Newton. Soalnya kayak gini nih, sebuah balok dengan berat W Newton terletak pada saat T sama dengan 0 sekon. Balok diam, kemudian dari waktu T sama dengan 0 sekon sampai dengan T sama dengan 5 sekon, balok didorong dengan gaya konstan F Newton sejajar bidang datar sehingga balok bergerak dan baru berhenti pada T sama dengan 10 sekon. Jika koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2, maka titik-titik. Pilih salah satu mana yang benar dari sini. Gimana? Pusing? Tidak. Pusing? Tidak. Kita bahas sama Pak Wisnu biar tidak pusing. Oke, cus! Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Oke teman, kita bahas dulu ya. Kita satu-satu kita pahami dulu soalnya sebelum memahami perasaan orang lain. Iya, bukan itu. Fokus lagi. Oke. Kita pahami dulu soalnya. Ini lihat nih. Balok diam saat T sama dengan 0. Nah ini, saat T sama dengan 0, baloknya diam nih di atas bidang datar. Kemudian dari T sama dengan 0 sampai 5, balok didorong dengan gaya konstan 5 Newton. Oke, kita buat simulasi ya. Karena bidang datarnya nih ya, jika koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2, artinya bidang datarnya ini kasar. Sehingga kalau ada gaya ke kanan dan ini bergerak, maka gaya geseknya akan muncul berlawanan arah dengan arah gerak. Oke? Maka dari 0 mulai gayanya diberikan, itu akan mulai muncul gaya gesek kinetik. Oke, nah ini nanti akan terus bergerak sampai T sama dengan 5. Begitu, sampai T sama dengan 5, FK arahnya ke sana. Nah, setelah T sama dengan 5,00001 detik, F-nya hilang atau gaya dorongnya hilang nih ya. Gaya dorongnya hilang ya saat T-nya. Nah, saat gaya dorongnya hilang ini percepatannya itu bukan jadi percepatan, tapi perlambatan. Nah, perlambatan itu percepatan yang arahnya berlawanan arah dengan arah geraknya. Ini kan geraknya ke kanan. Nah, begini. Set FK-nya hilang sampai berhenti. Gambarannya gitu. Oke? Gimana? Udah paham belum? Ulangin lagi. Oke, ulangin lagi satu kali lagi. Boleh. Oke, ulangin lagi ya. Dengerin baik-baik. Begini. Kalau teman-teman udah paham bisa di skip beberapa detik ke depan. Tapi kalau belum paham nih, denger baik-baik. Oke? Saat mulai ada gaya F dorong, maka muncullah gaya gesek kinetik. Nah, kemudian ini mulai bergerak dari detik 0 sampai detik kelima. Nah, karena bergerak dari kecepatan 0 sampai dia mulai bergerak, itu kan muncul percepatan namanya. Percepatan. Dari 0 sampai ke 5 itu muncul percepatan, yaitu pertambahan kecepatan yang arahnya searah dengan arah gerak. Begitu. Oke? Jadi saat T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5, itu ada percepatan yang arahnya ke kanan, karena dipercepat sehingga searah dengan arah gerak. Kemudian ada gaya dorong yang arahnya juga ke kanan searah dengan arah gerak. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya berlawanan arah dengan arah gaya gerak. Jadi gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah gaya gerak. Oke, sampai sini paham ya, detik ke 0 sampai detik ke 5. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas kasus pada detik ke 5,0001 detik atau 5 detik lebih lah. Itu gaya dorongnya dihilangkan, tapi gaya geseknya tetap ya tetap karena masih dengan bergesekan dengan lantai dan benda masih bergerak. Kalau benda masih bergerak dan masih bergesekan dengan lantai, maka gaya geseknya akan muncul. Kan ini posisi di sini itu kecepatan maksimal ya. Jadi di sini itu kecepatan 0, di sini kecepatan maksimal. Dari maksimal ini nanti akan turun kecepatannya sampai berhenti di detik ke-10 begitu ceritanya. Oke? Berarti kita sekarang akan di fase kedua, yaitu fase yang gayanya hilang, yaitu dan percepatannya berubah menjadi perlambatan. Begitu. Jadi ini dari kecepatan yang paling maksimal, kan di sini maksimal nih kecepatannya nih. Kemudian dia turun kecepatannya sampai sini kan 0, berhenti atau diam.
Nah, dari sini gaya dorongnya hilang, tapi gaya geseknya masih ada, arahnya berlawanan arah dengan arah gerak. Percepatannya jadi arahnya ke sana yang disebut perlambatan. Arahnya berlawanan arah dengan arah geraknya. Jadi kayak gini nanti munculnya. Set. Kemudian FK-nya hilang. Kenapa hilang? Karena berhenti. Saat berhenti maka nggak ada lagi yang namanya gaya gesek kinetik. Yang ada nanti gaya gesek statis gitu ya. Karena yang di sini dibahas adalah kinetik, maka kita akan nggak akan bahas statis. Kita bahas sistem ini biar kita nggak perlu mikirkan yang lebar. Ya udah kita bahas soal ini aja gitu. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita akan lihat nih. Maka di antara waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5, kejadiannya itu kayak gini, teman-teman. Jadi ada gaya dorong ke kanan, ada gaya gesek ke kiri, dan ada percepatan ke kanan. Nah, ini kapan sih? Ini itu saat waktunya berapa tadi? Saat waktunya itu antara 0 sampai 5 sekon. 5 sekon ya. Kasusnya kayak gini. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat nih. Kita buat bersamaan dulu sebelum sampai ke fase yang selanjutnya. Nah, ingat ya, karena benda bergerak, ingat benda bergerak itu kita pakai hukum ke, iya betul, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton. Nah, kalau teman-teman masih belum paham, ini pakai yang hukum ke-1, hukum kedua, atau hukum ketiga, teman-teman bisa lihat videonya Pak Wisnu, klik pojok kanan atas, atau teman-teman bisa search aja cara cepat paham hukum Newton, Pak Wisnu. Nanti pasti akan keluar. Nah, teman-teman lihat itu dulu biar nanti paham. Ini pakai hukum 1, pakai hukum 2, atau pakai hukum 3. Oke? Kita lanjut. Oke, kita kembali ke sini. Karena ini bergerak, maka kita akan pakai hukum ke, iya betul, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A. Karena ini hubungannya dengan percepatan, maka kita pakai yang A sama dengan sigma F dibagi M. Kita akan pakai format ini ya. Nah, karena di sini, di sistem ini, itu ada dua gaya kan nih. Gaya yang pertama itu adalah gaya dorong, gaya yang kedua adalah gaya gesek. Nah, vektor itu positif kalau searah dengan arah geraknya. Berarti ini yang positif adalah A, kemudian F, dan negatifnya adalah FK. Kenapa FK atau gaya geseknya negatif? Karena dia berlawanan arah dengan arah gerak. Sehingga kita bisa nulis gini, A positif kan? Ya tetap A aja sama dengan. Kemudian yang positif siapa? F atau FK? F. Ya udah dia positif. Berarti dia dikurangi sama yang FK. Dibagi sama M. Oke, ini A yang fase 1 kayak gini. Paham ya? Oke, sekarang kita yang fase kedua. Fase kedua itu cuman ada gaya gesek sama A. Dan geraknya ke kanan ya. Ini geraknya masih ke kanan ya. Ini geraknya ke sana. Arah gerak. Oke, ingat-ingat ini arah gerak. Ini juga arah geraknya juga ke sana ya. Yang fase 1 arah geraknya juga ke kanan semua. Nah, karena arah geraknya ke kanan, maka vektor-vektor ini jadi negatif. Kenapa negatif? Ya karena dia berlawanan arah dengan arah geraknya. Sehingga untuk A2 itu sama dengan gayanya ada berapa? Ada satu tok ya Pak, FK. Ya, A-nya min. Kenapa? Ya kan karena dia arahnya ke kiri. FK-nya juga min karena arah vektornya ke kiri. Dibagi sama M. Nah, karena ini garis ya biar nggak bingung. Karena ini M min sama min, ya kita bisa tulis juga A2 sama dengan FK dibagi sama M. Oke. Nah, untuk penyelesaian kasus ini, rumus yang kita pakai itu adalah A1 sama dengan A2. Kok bisa Pak Wisnu percepatan dari sini ke sini itu kok sama? Iya. Dari sini kan V-nya 0 nih. Sampai ke 5 detik itu V-nya max. Oke. Nah, dari sini saat gayanya dihilangkan, V-nya kan max. Sampai di sini V sama dengan 0. Jadi sini ke sini itu pertambahan kecepatannya itu namanya A. Dari sini ke sini itu pengurangan kecepatannya namanya A. Nah, besarnya itu sama. Jadi A1 sama A2 itu besarnya sama. Oke? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut hitung-hitungannya ya. A1 kita tulis, kemudian A2 kita tulis. Kita tulis lagi di sini. A1 itu sama dengan F dikurangi sama gaya gesek dibagi sama massa. Kemudian A2 itu sama dengan FK dibagi sama M. Oke? Nah, persamaan matematikanya kan A1 sama dengan A2. A1 kita tulis F1 kurangi FK dibagi sama M sama dengan apa?
FK dibagi sama M. Ruas kiri sama ruas kanan ada massa semua hilang. Sehingga F sama dengan min, FK sama dengan FK, F sama dengan 2FK. Oke, nah sampai sini, sorry FK. Kita harus tahu gaya gesek itu rumusnya adalah koefisien gesek dikalikan gaya berat ya. Karena ini begini kan, nah ini gaya normal, gaya berat ya, ini ke bawah, geseknya ke sananya. Pakainya mu kalikan W. Sehingga kita bisa tulis F gaya itu sama dengan 2 kalikan mu K-nya dikalikan sama W. Oke, mu K-nya berapa mu K? Mu K-nya itu adalah 0,2 dikaliin sama W. 0,2 itu berapa sih? Oke, kita tulis di sini ya. Sorry, kita pakai cari-cari tempat deh. 0,2 itu sama dengan, ini kan 2 tulis. 0,2 itu kalau dibuat per peran, ya itu kan desimal. Sekarang kita buat per peran, berarti kan 2/10 ya. Oke, begini kan, kalikan W. Oke, F sama dengan 2/10 kan 1/5 ya, kalikan W. Paham? Berarti kan F sama dengan 2/5 W, sehingga 5F sama dengan 2W. Begitu teman-teman, jawabannya adalah 5F sama dengan 2W. B. Nah, gimana? Gampang kan? Nah, kalau ngikutin videonya Pak Wisnu pasti gampang. Jadi kalau kamu sudah bisa dan merasa gampang, jangan lupa subscribe dan like video ini. Share video ini ke teman-temanmu biar teman-teman jadi tambah pintar. Semakin kamu share, ilmumu bermanfaat dan insya Allah barokah. Kamu nggak mungkin kalau pintar itu dibagikan tambah barokah ya. Jangan takut tersaing dengan orang lain. Oke? Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung, teman-teman bisa klik komentar, kemudian ketikkan pertanyaan di situ, insya Allah pasti Pak Wisnu jawab. Oke? Kalau teman-teman suka video ini, komen dong biar Pak Wisnu semangat untuk buat video-video UTBK Fisika SNMPTN tahun 2002 ini. Oke? Terima kasih udah nonton videonya Pak Wisnu teman. Sampai ketemu lagi di videonya Pak Wisnu selanjutnya. Bye. Wassalam.